Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rahma dari kelas 11 PRA. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi atau kemampuan yang sudah saya peroleh dari 1 tahun saya belajar di SMKN 4 Padalarang. Di topik ketiga ini saya memilih K3. K3 itu apa sih? K3 adalah salah satu singkatan dari keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja. K3 juga adalah salah satu bidang yang berfokus pada perlindungan keselamatan dan kesehatan juga keamanan pekerja di tempat kerja, atau bisa juga salah satu upaya pencegahan resiko yang berbahaya di tempat kerja. Tujuan ketiga itu apa sih? Nah, tujuan ketiga adalah 1. Mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah mencegah kecelakaan kerja. Apa sih? Karena di tempat pekerjaan kita tidak tahu apa sih resiko yang akan membahayakan kita saat bekerja. Nah, dan juga penyakit akibat kerja. Apa sih penyakit akibat kerja itu? Adalah suatu bahan-bahan atau alat pekerja yang tidak bersih atau tidak steril dapat menyebabkan penyakit, dan itu disebut penyakit akibat kerja. Maka dari itu, tujuan ketiga adalah mencegah kecelakaan kerja dan penyakit saat bekerja. Lalu yang kedua adalah meningkatkan keselamatan dan kesehatan juga keamanan pekerja. Tujuan itu adalah salah satu upaya yang sudah tadi saya sebutkan. Ketiga ini sangat perlu dilakukan, sangat perlu bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan juga keamanan kerja. Karena kita tidak tahu kan keselamatan atau kesehatan atau juga keamanan dapat mengancam bahaya kapan saja. Maka dari itu, tujuan ketiga adalah meningkatkan keselamatan dan kesehatan juga keamanan para pekerja. Lalu yang ketiga ada meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Lalu ada nih beberapa aspek penting dalam K3, antara lain ada 1. Pengawasan lingkungan kerja. Nah, perusahaan harus teliti dalam mengawasi lingkungan pekerjaan. Maksudnya apa? Para perusahaan atau pemilik perusahaan atau juga bisa para pekerja harus sangat teliti terhadap lingkungan. Harus sangat melihat mana yang resiko untuk mencelakakan dan mana yang aman dan efisien untuk bekerja. Lalu yang kedua adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD. Nah, APD ini sangat penting loh digunakan saat kalian bekerja, karena paparan polusi udara yang sangat kotor atau bahkan kotoran-kotoran yang menempel ke muka, masuk ke hidung atau ke mulut dapat menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Maka dari itu, penggunaan alat pelindung diri atau APD ini sangat amat penting dalam K3 atau dalam tempat bekerja. Lalu yang ketiga adalah pelatihan keselamatan kerja. Para pekerja harus mendapatkan pelatihan keselamatan kerja. Bagaimana cara menanggulangi keselamatan kerja, bagaimana cara mengatasi, dan bagaimana cara menghindari tersebut. Maka dari itu, perusahaan diwajibkan untuk mempunyai pelatihan khusus untuk keselamatan kerja. Lalu yang keempat, ada pemantauan kesehatan kerja. Pemantauan kesehatan kerja ini apa? Ya, pemantauan kesehatan kerja ini sangat penting. Para perusahaan atau para pekerja atau karyawan lain sangat amat penting mengadakan suatu pemantauan kesehatan kerja. Karena dengan cara itu kita dapat mengetahui mana yang tidak sehat dan mana yang sehat untuk bekerja. Lalu yang kelima ada batas waktu wajar. Batas waktu wajar, apa itu? Ya, batas waktu wajar saat bekerja adalah batas waktu yang ditentukan oleh perusahaan di dalam batas wajar. Contohnya seperti ini. Kita bekerja pada jam 6 pagi. Lalu batas wajar kita adalah jam 3 sore. Nah, kalau sudah ditetapkan seperti itu, berarti perusahaan tidak boleh melebihi atau menambahkan jam kerja. Karena jam kerja sudah melebihi
jam kerja batas wajar. Lalu yang keenam, ada juga investigasi kecelakaan dan keamanan kerja. Apa sih investigasi kecelakaan kerja dan keamanan ini? Ya, investigasi kecelakaan dan keamanan kerja ini harus sangat amat diadakan untuk meneliti mana yang tidak aman, mana yang akan mencelakakan, dan mana yang beresiko lebih gede. Oke. Lalu ada juga nih, dengan menerapkan K3 yang baik, perusahaan dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, ternyata ya, dari banyaknya tujuan, lalu aspek penting dan juga manfaat, para perusahaan mendapatkan keuntungannya, yaitu mengurangi resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dan karyawan pun aman serta sehat saat bekerja. Lalu, perusahaan juga mendapatkan kepuasan dan motivasi pekerja dan meningkatkan reputasi perusahaan. Nah, karena para karyawan sangat amat aman, sehat, dan terhindar dari segala risiko saat bekerja, maka reputasi perusahaan akan semakin meningkat. Lalu yang keempat ada mengurangi biaya yang terkait dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, seperti itu ya. Jadi K3 ini sangat penting diadakan di tempat pekerja atau di tempat perusahaan agar mengefisienkan para pekerja saat bekerja dan menghindari risiko berbahaya. Harus selalu diterapkan ya K3 ini, tidak hanya harus di perusahaan atau di tempat kerja, tetapi di tempat kalian manapun, K3 harus selalu diterapkan agar kalian terhindar dari resiko bahaya. Terima kasih. Sekian topik tentang K3 yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah atau kurangnya. Mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.